Kebakaran diawali dengan suara ledakan kecil di tempat pembuangan akhir Sente, Klungkung, Bali. Ledakan terjadi akibat gas metan yang berasal dari gunung sampah meledak dan menimbulkan percikan api. Untuk memadamkan api dan menghilangkan kepulan asap, 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Pemadam kebakaran dikerahkan dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Informasi tadi jam 11 ya. Jam 11 informasi ada api di TPA dan laporan di grup, dan begitu ada laporan tim sudah bergerak semua. Kencangnya hembusan api di lokasi kejadian menjadi salah satu kendala petugas saat memadamkan api. Selain itu, sejak Desember 2023 tempat pembuangan akhir seluas 8.000 meter persegi ini sudah ditutup oleh pemerintah karena overload. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Pemadam kebakaran dikerahkan. Pemadam kebakaran dikerahkan dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Informasi tadi jam 11 ya. Jam 11 informasi ada api di TPA dan laporan di grup, dan begitu ada laporan tim sudah bergerak semua. Kencangnya hembusan api di lokasi kejadian menjadi salah satu kendala petugas saat memadamkan api. Selain itu, sejak Desember 2023 tempat pembuangan akhir seluas 8.000 meter persegi ini sudah ditutup oleh pemerintah karena overload. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Kebakaran diawali dengan suara ledakan kecil di tempat pembuangan akhir Sente, Klungkung, Bali. Ledakan terjadi akibat gas metan yang berasal dari gunung sampah meledak dan menimbulkan percikan api. Untuk memadamkan api dan menghilangkan kepulan asap, 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Pemadam kebakaran dikerahkan dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar. Pasca kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan oleh mobil box di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga kecelakaan terjadi akibat remblong, sementara korban luka berat sudah dibawa ke Rumah Sakit Paru Cisarua. Astagfirullah. Awas setrum. Mobil box bermuatan air mineral menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Raya Tugu Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 14 orang mengalami luka berat dan ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Paru Cisarua. Kejadian ini berawal saat sebuah mobil box dari arah Cianjur menuju Bogor melaju dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi, diduga rem mobil box tidak berfungsi karena hujan sehingga menabrak 1 unit minibus dan motor. Selain menabrak kendaraan lain, mobil box ini juga menabrak 2 buah rumah bangunan, yakni rumah makan dan bengkel. Kasat Lantas Polres Bogor setelah melakukan olah tempat kejadian perkara. Kecelakaan ini diduga akibat rem mobil box bermuatan air mineral kemasan mengalami remblong. Diduga untuk terjadi remblong, tetapi masih ditangani oleh anggota untuk jelasnya bagaimana. Untuk sementara masih diduga untuk berapa kendaraan? Kendaraan itu ada 4, kurang lebih ada 5 kendaraan dan ada 2, sekitar 4 kendaraan. Korban sendiri kan ada berapa? Korban sendiri yang sudah dibawa ada 14 orang, terdiri dari luka ringan dan luka berat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kemacetan panjang di Jalan Raya Puncak sempat terjadi saat proses evakuasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Rumah Sakit Paru Cisarua, Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung bersama rekan kami, Wildan. Selamat malam, Wildan. Iya, bagaimana informasi terkini mengenai penanganan korban? Ya, untuk diketahui pemirsa bahwa pada siang hari tadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor,
sejak pukul 12.30 tadi siang korban dilarikan ke Rumah Sakit Paru Cisarua. Namun demikian jumlah korban yang jumlahnya sebanyak 17 orang ini sudah berangsur dikembalikan ke rumah masing-masing. 14 korban sudah dipulangkan dan 3 korban saat ini sudah dirujuk ke rumah sakit lain di wilayah Ciawi. Demikian. Mengenai penyebab kecelakaan, selain bahwa disebutkan alasannya adalah remblong, apakah ada informasi lain yang Anda dapatkan? Ya, menurut informasi warga sekitar dan juga tadi disebutkan oleh petugas bahwa arus lalu lintas di wilayah Puncak memang tadi sempat terjadi hujan. Sehingga jalan di wilayah Puncak ini memang mengalami licin. Demikian AB. Apakah daerah tersebut juga memang rawan kecelakaan, Wildan? Ya, selain lokasi yang sempit, jalan yang menyempit, serta tikungan yang berkelok-kelok di wilayah Puncak ini memang sempat terjadi beberapa waktu lalu kecelakaan yang juga terjadi di tempat yang sama. Namun demikian hingga saat ini Satlantas Polres Bogor masih melakukan penyelidikan terkait terjadinya kecelakaan tersebut. Abraham. Anda punya informasi mengenai hal-hal yang penting untuk diketahui pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi? Ya, untuk diketahui bahwa masyarakat memang harus berhati-hati dan waspada terlebih pada saat wilayah Puncak ini diguyur hujan mengingat jalanan yang cukup licin dan berkelok. Hal ini yang diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Abraham. Terima kasih Wildan, himbauan Anda dan informasi yang barangkali penting untuk pengguna jalan agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih Wildan atas laporan Anda. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus tewasnya Kayla Rizky Andini, mahasiswi yang dibunuh teman dekatnya. Rekonstruksi digelar di wilayah Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Sebanyak 45 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Depok, dan Polres Sukma Jaya dikerahkan dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi oleh kekasihnya yang terjadi Kamis lalu. Rekonstruksi dilakukan untuk mengungkap kronologi peristiwa pembunuhan. Sebanyak 25 adegan dilakukan dalam rekonstruksi. Pelaku pun sempat memperkosa korban dalam kondisi setengah sadar sebelum membunuh korban. Motif pembunuhan karena korban menolak diajak berhubungan intim. Adapun kegiatan rekonstruksi ini dimaksudkan untuk kita mengetahui sejauh mana perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh si tersangka terhadap korban yang nantinya ini akan menunjukkan bahwa situasi ketika pelaku melakukan perbuatan pada korban. Pelaku akan dijerat pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya pelaku merupakan buronan polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang lantaran kasus pemerkosaan, bahkan salah satu korbannya sedang mengandung. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menulis cuitan agar seseorang bersikap tidak sombong. Cuitan itu ditulis Ganjar usai debat keempat Cawapres di akun media sosial X. Usai debat keempat yang diikuti 3 calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuliskan Ojo Adigang, Adigung Adiguna di akun media sosial X. Cuitan Ganjar ini merupakan pepatah dalam bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai pengingat agar seseorang tidak bersikap sombong. Ganjar pun tidak memungkiri bahwa cuitan ini merupakan pengingat agar seseorang tidak bersikap jumawa. Berarti makna tweet Ojo Adigung, makna tweet Bapak yang Ojo Adigung itu? Ya, dalam suasana politik seperti ini, jangan merasa jumawa, jangan merasa paling hebat, jangan merasa dirinya lebih menguasai gitu. Untuk semua. Jangan tersinggung kalau ada yang nge-tweet gitu, dan jangan baperan.
Debat keempat Pilpres pada Minggu malam menjadi trending topik di media sosial X. Warganet mengkritik beberapa gimmick yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang disampaikan sutradara Ernest Prakasa, Ernest menyesalkan sikap arogan dan mempertanyakan seolah negara milik ayahnya. Akun X milik Profesor Jubairi menuliskan berdebat sengit itu boleh, tetapi tidak merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh tidak sopan. Sementara cuitan komedian Ari Kriting mengapresiasi sikap kesabaran Mahfud MD yang tetap menghormati anak muda yang dianggap tidak menghormatinya. Calon Wakil Presiden nomor 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif paling tinggi di debat keempat Pilpres 2024. Gibran dinilai tidak memiliki adab dan mengejek cawapres nomor urut 3 Mahfud MD saat debat. Analis media sosial Drone Emprit menyoroti sentimen publik selama debat keempat Pilpres dengan menghadirkan 3 calon wakil presiden, yakni Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Dari hasil analisis Drone Emprit, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif sebesar 60% dan positif 30%. Sementara Mahfud MD mendapat sentimen negatif 12% dan sentimen positif 79%. Adapun Cawapres Muhaimin Iskandar mendapat sentimen negatif 6% dan positif 80%. Drone Emprit menjelaskan alasan mengapa Gibran memiliki sentimen negatif tertinggi. Gibran dinilai tidak memiliki adab saat debat. Gibran juga dinilai mengejek Cawapres Mahfud MD dan menyinggung wakil Kapten Timnas Amin, Thomas Lembong. Relawan Erick Thohir, alumni Amerika Serikat atau EATAS, yang menyebut bahwa penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia siap menangkan paslon nomor 2 Prabowo Gibran. Ungkapan para konglomerat tersebut membuat Prabowo optimis menangkan kontestasi politik 2024. Dukungan demi dukungan digaungkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi politik tahun 2024 ini. Salah satunya dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya dukungan dari relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat atau ITAS. Para relawan berharap Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024 karena dinilai pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia. Dalam pidatonya, Garibaldi Thohir atau yang dikenal dengan Boy Thohir yang mewakili relawan ITAS menyampaikan bahwa yang hadir dalam deklarasi merupakan penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia yang siap memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selain itu, relawan ITAS juga mengklaim pemilu 2024 kali ini akan dimenangkan pasangan 02 satu putaran. Sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini, Pak. Jadi kalau mereka ada Victor tadi, you name it, Pak. Dari mulai Jarum Group, Sampurna Group, Adaro Group, siapa lagi? Pokoknya grup-grup semua, Pak, ada di sini. Ya. Sementara dalam pidatonya saat menghadiri acara tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih serta merasa terhormat mendapatkan dukungan dari para konglomerat yang tergabung di ITAS itu dan optimis akan mendapatkan hasil baik. Ya, insya Allah saya kira ya, insya Allah nanti hasilnya baik begitu. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut pentingnya membangun iklim ekonomi dalam negeri demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sebenarnya apa maksud dari pernyataan Boy Thohir yang menyebutkan bahwa sepertiga pengusaha yang mendukung Prabowo Gibran? Kita akan bergabung bersama dengan Muhammad Sirot, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, serta Bagas Ada Dirga, Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam, Mas Abraham, apa kabar? Baik, selamat semoga malam, Mas kita Sirot. baik ya. Saya ke malam. Pak Sirot ya.
Pak Sirot, Anda bisa jelaskan apa yang disampaikan oleh Boy Thohir, sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia mendukung Pak Prabowo Gibran dalam hal ini. Disebutkan grup-grupnya, apakah artinya bahwa setiap karyawan dalam perusahaan grup tersebut akan diarahkan suaranya untuk memenangkan Prabowo Gibran? Ya saya kira Pak Boy Thohir kan sedang presentasi meyakinkan Pak Prabowo kan supaya beliau secara mentalitas ya mindset beliau ini untuk yakin lah bahwa teman-teman pengusaha gitu ya itu berada di belakang beliau gitu. Ya namanya politik saya kira kan adu kekuatan nih Mas, dan itu wajar, mungkin juga itu di acara tertutup ya. Jadi saya kira teman-teman media dan publik juga mesti bijak ya dalam menangkap itu gitu. Ya kalau bahasa anak-anak HIPMI itu ya olah-olah lah, kira-kira begitulah. Jadi jangan juga dianggap sebagai bahwa ini karena pengusaha kekuatan ekonomi sepertiga terus dianggapnya konglomerat. Gitu Tunggu dulu. Ekonomi ini kan yang pegang bukan konglomerat aja. Tunggu dulu. Maksud olah-olah yang tadi maksudnya apa ya, Pak Sirot? Apakah kita maksudnya patut membesarkan meragukan hati Pak Prabowo gitu? Oh, berarti belum tentu Pak benar. Prabowo ini yakin bahwa teman-teman pengusaha ini berada di belakang beliau. Gitu. Kan yang mendukung Pak Prabowo ini kan nelayan, petani, gitu kan, guru-guru, gitu, anak muda. Gitu. Nah sekarang mereka pengusaha ini berkumpul dan meyakinkan Pak Prabowo bahwa mereka bertekad bulat untuk mendukung paslon Prabowo Gibran ini. Gitu. Karena penting bagi kami untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut sesungguhnya ya. Karena bagaimanapun ada tindak lanjut nih dari Corporate Communication Manager Jarum misalnya yang menyebutkan bahwa tidak mengerti apa pernyataan Pak Boy tersebut dan itu klaim dari Pak Boy Thohir sendiri begitu. Jadi maksudnya dari pernyataan itu sebetulnya apakah yang bersangkutan mewakili grup ini atau dukungan yang seperti apa sih yang dimaksud? Barangkali ini menjadi bahan kita untuk berbincang di sini, Pak Sirot. Ya, kan beliau mengungkapkan sepertiga kekuatan ekonomi. Terus Mas konfirmasi dengan Jarum. Itu kan dua hal yang berbeda. Yang satu normatif, umum. Terus Anda konfirmasi ke salah satu korporasi. Bukan kami yang konfirmasi, tapi itu sudah tersebar di berbagai media online pernyataan ataupun respon dari corporate communication. Itu kan perusahaan terbuka. Mereka kan punya aturan kan dalam berpolitik praktis. Mereka semua perusahaan terbuka kan tidak boleh Mas. Ada aturannya gitu kan seperti itu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang benar. Dua-duanya benar. Gitu. Satu mengatakan seperti itu dan itu normatif ya kan, membesarkan hati Pak Prabowo dalam lingkup kecil saya kira ya. Kita lihat ini kan hanya ruangan kecil saja gitu. Terus teman-teman memblow up gitu kan seolah-olah ini satu press release yang secara detail diungkapkan terus dikonfrontatif dengan salah satu perusahaan terbuka. Saya kira ya pasti akan jauh ya maksudnya. Ini kan dua-duanya benar saya kira, nggak ada yang salah gitu. Saya geser ke Pak Bagas, komentar Anda Pak. Ya, terima kasih Mas Abraham. Saya rasa mungkin di sebuah kontestasi politik saling klaim, saling adu agitasi itu biasa saja terjadi. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini bahwasannya pemilu 2024 ini pemegang mandat tertinggi ini adalah rakyat. Dan bagi kami pendukung Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, yang berdua ini adalah sosok yang lahir dari rakyat, dari kehidupan sehari-hari kita, dari orang biasa, yang paling memahami permasalahan rakyat sehari-hari. Sehingga sampai pada titik ini, mendapat amanah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sudah selayaknya kami, para pendukungnya, ingin menggaungkan bahwasannya Bapak Ganjar ini adalah presiden dari rakyat. Oke, tapi kalau disebutkan sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia ada di belakang Pak Prabowo Gibran, ini bukan main-main. Artinya ini suatu hal yang apabila tadi disebutkan benar, nah apa uji cobanya, apa tantangannya bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Oke, yang pertama, untuk menyampaikan bahwasannya ada sepertiga kekuatan ekonomi harusnya ini dilampirkan sebuah data ya. Apakah benar
tadi disampaikan bahwasanya ternyata ada klaim dari Jarum bahwasanya itu tidak benar. Jadi ini sesuatu informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan yang kedua, bahwasanya Indonesia ini di tahun 2024 kan umur kita sudah 77 ya Mas ya, kalau nggak salah ya, 77 tahun ya sekarang kita ya. Dan rakyat untuk memilih pemimpinnya seakan-akan ada beberapa konglomerasi besar. Tapi saya tegaskan di sini bahwasannya Pak Ganjar ini berkoalisi. Ini kali beliau sampaikan bahwa terputus-putus, Pak Bagas, terputus-putus yang Anda sampaikan. Tapi bisa Anda rinci kembali, bisa Anda rangkum kembali hal terakhir yang Anda sampaikan, barangkali bisa ditanggapi nanti oleh Pak Sirot. Halo Mas. Ya, oke. Pak Bagas, saya nanti ke Anda ya. Nah, saya ke Pak Sirot kembali. Pak Sirot, disebutkan pula tadi penting untuk mengkonfirmasi itu, kemudian juga bagaimana memastikan bahwa apa yang tetap berjalan ini semua ada dalam relnya, dan kalau disebutkan ini tadi sebagai hal yang untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo ya, saya pikir bagaimana bentuk dukungan itu nanti akan dihasilkan di lapangan, Pak Sirot. Ya, sebenarnya ini kan sepertiga tadi ya, kan ada 3 kontestan. Jadi sebenarnya media ini kan matematika sederhana. Pak Prabowo ini salah satu dari 3 paslon yang ada. Kekuatan ekonominya 3/3, kan kira-kira begitu. Sebenarnya sederhana sekali, tapi kenapa kok digirinya kok terlalu jauh ya, konglomerasi dan sebagainya. Menurut saya terlalu jauh lah ya analisa media. Santai-santai aja, saya kira kita politik dan gembira, jangan ada tendensi macam-macam. Saya kira 3 paslon ini mewakili kekuatan politik yang real ya. Ada entry barrier-nya, harus minimal memenuhi 1 kekuatan kursi di DPR, dan itu kan pasti harus punya resource ya, termasuk kekuatan ekonomi saya kira. Jadi 3-3-nya layak pilih, ya layak pentas, dan Pak Boy Tohir dalam hal ini sebagai pendukung 02 meyakinkan Pak Prabowo kan begitu. Jadi saya kira ini juga saya lihat acara ini apa 80s 90s ya, jadi lebih ke mungkin teman-teman generasi X dan boomers ya mungkin ya, santai-santai acara musik. Saya kira ini dukungan real untuk menghibur Pak Prabowo yang memang kan jadwalnya padat sekali. Keliling ke Indonesia, jadi hanya sifatnya menurut saya entertain saja ini. Nggak jangan diartikan terlalu jauh saya kira Mas Abah. Ya. Bagaimana komentar Anda, Pak Bagas? Ya, maka ini tadi sempat saya sampaikan, apabila ada klaim sepertiga itu sebaiknya ya dilampirin data. Tapi apabila tidak bisa dilampirkan data, itu hanya menurut saya bunga-bunga ini aja, bunga-bunga demokrasi yang kadang mungkin tadi disampaikan Mas Sirot, orang butuh tambahan energi ya disampaikan bunga-bunga demokrasi yang belum tentu juga kebenarannya. Sehingga di sini Pak Ganjar saya tegaskan kembali sebagai presiden rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dan beliau punya jargon bahkan tuanku adalah rakyat. Pak Ganjar adalah calon presiden yang berkomitmen kepada rakyat, dan insya Allah beliau akan membawa amanah itu dengan baik karena beliau sangat paham sekali tentang permasalahan di lapangan. Oke. Sayang sekali waktu kita sangat sempit ya Bapak. Terima kasih atas kehadiran Anda, Pak Sirot. Terima kasih Pak Bagas ya sudah hadir bersama kami di Insight. Terima kasih untuk waktu Anda. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menyarankan cawapresnya Mahfud MD untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, dan berikut pernyataan sikap dari Mahfud MD. Saya dikerahkan satu pertanyaan saya, Prof. Kami generasi muda butuh kepastian. Pertanyaan saya kepada Prof. Mahfud simpel. Berkaitan dengan statement Pak Ganjar sore hari ini. Pak Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof. Mahfud agar terhindar dari konflik of interest. Beliau menyarankan untuk Prof.
semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi syarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah, tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya, bahkan wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Ketiga calon presiden melanjutkan kampanye di sejumlah daerah. Anies Baswedan menggelar diskusi bersama para anak muda di Yogyakarta. Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan para ulama dan santri di Bangkalan, Jawa Timur. Dan Ganjar Pranowo menghadiri pesta rakyat di lapangan Sambong Sari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hari ketiga kampanye akbar, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya. Kali ini, capres dari Partai Perindo berkeliling ke sejumlah tempat di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Salah satunya, Ganjar menghadiri pesta rakyat yang digelar di lapangan Sambong Sari, Kabupaten Kendal. Ganjar mengaku terkejut dengan kehadiran puluhan ribu orang dan membadati lapangan Sambong Sari dalam acara pesta rakyat tersebut. Hadirnya Ganjar dalam pesta rakyat itu sebagai bentuk kedekatannya dengan masyarakat dan juga para relawan, sekaligus bertemu dan menyapa mereka. Mau bertemu saja dengan kawan-kawan, para pendukung, para pengusung. Surprise buat saya, ternyata bentuknya kampanye dan yang datang sangat penuh. Ini menunjukkan kesiapan dan antusiasme masyarakat Kendal dan sekitarnya. Mudah-mudahan ini energi buat kita, buat Ganjar Mahfud. Dan saya menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Ada dari fraksi PDI Perjuangan, ada banyak caleg yang hari ini ikut hadir ya. Selain menghadiri pesta rakyat, Ganjar Pranowo menemui kelompok nelayan di tempat pelelangan ikan di Kecamatan Rawasari, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, capres yang diusung Partai Perindo berdialog dan menampung seluruh aspirasi para nelayan. Ganjar juga menyampaikan program andalannya jika dirinya bersama Mahfud MD berhasil menjadi presiden dan wakil presiden. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faisal Rinaldi, Sutrisno, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri pertemuan dengan para ulama dan santri di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyerahkan bantuan eksplorasi dan pipanisasi sumber air bersih yang diharapkan dapat menyalurkan air bersih untuk warga setempat saat musim kemarau. Kedatangan Prabowo disambut ribuan orang dan para wali santri. Meski bertajuk kunjungan kerja Menteri Pertahanan, namun momen ini tak ubahnya seperti kampanye capres. Berkali-kali teriakan Prabowo Presiden pun terdengar yang dibalas dengan lambaian tangan oleh Prabowo.
Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri kampanye terbuka yang digelar di lapangan Jambi dan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Di hadapan ribuan pendukungnya yang didominasi emak-emak, Anies Baswedan kembali mengajak pendukungnya untuk ikut serta melakukan gerakan perubahan dengan memilih Anies Caimin. Kita ingin perubahan. Kita merasa. Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 sempat mengomentari perhelatan debat Cawapres yang kedua. Berikut kita saksikan wawancara kami dengan Yusuf Kala menyoal debat Cawapres yang ramai menjadi perbincangan publik. Saya masih ingat juga ada satu istilah yang diutarakan oleh Pak Gibran ke Pak Muhaimin juga. Dan istilah-istilah itu kemudian sesungguhnya hal yang dianggap asing oleh publik, Pak. Bagaimana Bapak menilai istilah-istilah ini, apakah memang bisa ditangkap oleh publik sehingga mereka bisa dicerdaskan melalui debat Capres-Cawapres tadi malam? Itu strategi untuk kelihatan orang bodoh. Ini kan pertunjukan. Maka tanyalah sesuatu pertanyaan yang dapat dipastikan dia tidak tahu. Maka bukan menjadi substansi milik cerdas cermat. Tapi itu juga dilakukan dulu Pak Jokowi ke Prabowo tahun 2019. Tim Pengendali Inflasi Daerah, ya, TPID ya. TPID. Pemirsa, kenaikan tarif pajak hiburan sebesar 40 hingga 75% dikeluhkan sejumlah pelaku usaha hiburan tanah air. Merespon isu tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan kebijakan tersebut akan disuarakan kepada pemerintah daerah setempat untuk dicarikan solusi. Kenaikan tarif pajak hiburan khusus untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa sebesar 40 hingga 75% dikeluhkan sejumlah pelaku usaha tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno merespon soal keluhan pelaku usaha tersebut. Sandi menegaskan pihaknya akan menampung semua masukan dan menyuarakan keluhan masyarakat atas kebijakan ini. Kemenparekraf juga akan berkolaborasi dengan Pemda sambil menunggu hasil judicial review di MK terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi yang harus kita lakukan adalah komunikasi dengan industri, dunia usaha, dan seluruh stakeholders berapa besaran. Dan seandainya kita bisa memformalkan semua biaya sehingga mungkin ada pajak 40% tapi ada insentif lainnya yang diberikan. Ini yang solusi yang tentunya kita harapkan untuk dimungkinkan dalam proses diskursus ini. Rencananya mau akan dinaikkan tarif pajaknya. Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali kalau menurut saya, karena ini pastinya akan mengurangi pendapatan dan tentunya otomatis kalau dari sisi pelaku bisnis ini pasti akan sangat susah untuk hitung-hitungannya. Besarnya kenaikan pajak atas hiburan khusus untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa sebesar 40% hingga 75% ini disayangkan para pelaku usaha hiburan karena dianggap justru mematikan dunia usaha pasca pandemi. Pemirsa, MNC Group menjalin kerjasama dengan perusahaan holding asal China, Shandong Heavy Industry Group. Kerjasama untuk membantu pemenuhan kebutuhan armada transportasi dan alat berat Indonesia, termasuk kebutuhan mesin berat di bidang pertanian. Produsen alat transportasi asal China, Shandong Heavy Industry Group, memperluas pemasaran produknya di Indonesia. Penandatanganan Joint Venture Agreement antara MNC Group dengan Shandong Heavy Industry Group membuktikan pembangunan dan kemajuan Indonesia semakin melesat. Construction machinery company is one of the largest construction machinery manufacturer in China. Our famous product are our bulldozers. We started our bulldozers in 1918. But so far we extend our product range to not only excavators, not only bulldozers, but also excavators, wheel loaders, road machineries. So we could provide solutions for our customers.
Sementara itu, Sinotruk Howard Trucks Manufacturer yang juga di bawah Shandong Heavy Industry Group optimis dengan ekspansi produknya di Indonesia karena sebelumnya telah merambah 150 negara. We are going to hold the global conference and the products exhibition in Jakarta, Indonesia. Together with the development of our overseas markets, we get a good achievement sales in Southeast Asia. Last year, dengan target penjualan 4.000 unit pada tahun yang akan datang, Sinotruk menyatakan siap untuk membantu Indonesia dalam pasokan alat transportasi dan alat-alat berat. Dari Tangerang, Putu Bagus, Ulya Zen, M. Khairuddin, Jaka Samsa, iNews melaporkan.